Renungan Kefas, sangkakala ketujuh dan akhir kesusahan besar. Dalam Wahyu pasal 11 ayat 15, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dalam Wahyu pasal 11 ayat 14-18 disebutkan sangkakala ketujuh. Tanpa sangkakala ketujuh, ekonomi Allah dan pergerakannya tidak akan dapat dirampungkan. Kita nampak sangkakala ketujuh benar-benar suatu perkara besar. Ketika sangkakala ketujuh ditiup, banyak hal akan terjadi. Sangkakala ini akan dibunyikan sampai sejangka waktu dan akan berlangsung sampai kekekalan untuk menyatakan, mengumumkan, dan memproklamasikan rencana kekekalan. Dalam keenam sangkakala yang pertama, masing-masing sangkakala hanya menimbulkan satu perkara, tetapi dalam sangkakala ketujuh banyak perkara akan terjadi. Jadi, sangkakala ketujuh meliputi segala hal dari akhir kesusahan besar sampai kekekalan yang akan datang. Misalnya, malapetaka yang terakhir yaitu ketujuh cawan, kebangkitan dan keterangkatan kaum saleh, termasuk kedua orang saksi, pemberian pahala atau ganjaran kepada kaum saleh, pernikahan anak domba, kembalinya Kristus ke bumi, pemusnahan antikristus, nabi palsu, para pengikut mereka, Babel besar yang materi, dan iblis, pemerintahan dalam kerajaan 1000 tahun, penghakiman yang terakhir terhadap bumi dan iblis, penghakiman yang terakhir terhadap orang-orang mati, dan perampungan sempurna langit yang baru dan bumi yang baru dengan Yerusalem baru sampai selamanya. Wahyu pasal 11 ayat 14 mengatakan, celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Celaka yang ketiga ialah sebagian isi negatif dari sangkakala ketujuh yang meliputi ketujuh cawan murka Allah. Karena peniupan sangkakala ketujuh dicantumkan setelah visi perusakan Yerusalem pada 3,5 tahun yang terakhir, dan karena ketujuh cawan adalah malapetaka terakhir pada puncak murka Allah, maka celaka dari sangkakala ketujuh pastilah menandai kesusahan besar. Ketika sangkakala ketujuh ditiup, bukan hanya kesusahan besar yang akan berakhir, zaman ini pun akan berakhir. Rahasia Allah akan genap, dan kerajaan dunia akan menjadi kerajaan Tuhan kita dan Kristusnya. Kemudian zaman yang lain, yaitu zaman kerajaan 1000 tahun akan dimulai. Terang hari ini, tanpa sangkakala ketujuh, ekonomi Allah dan pergerakannya tidak akan dapat dirampungkan. Sangkakala ketujuh adalah sangkakala terakhir. Sangkakala ketujuh meliputi segala hal dari akhir kesusahan besar sampai kekekalan yang akan datang. Misalnya, malapetaka yang terakhir. Poin doa, sangkakala ketujuh akan mendatangkan kerajaan sampai kekekalan. Kerajaan dunia telah menjadi kerajaan Tuhan kita dan Kristusnya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya.